Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, alhamdulillah hari ini kita lanjut lagi ke aksi nyata ya, di mana hari Kamis ibu-ibu lebih fokus ke pendalaman modul, ada juga yang ada keperluan. Jadi mungkin penggantinya sekarang. Nanti setelah aksi nyata Bu Ita, kita diskusikan untuk pengimbasan kurikulum Merdeka. Insya Allah hari Senin kita jadi. Dan saya jadwalkan ibu semuanya 1 jam ya. Bu Holi 1 jam, Bu Ita 1 jam, saya 1 jam. Jadi nanti durasinya dari jam 9 setelah pembukaan sampai jam 12. Panitia hanya menyelenggarakan snack aja. Tapi insya Allah lah kaganjal-ganjal gitunya. Jantan kalau udah jam 12 kita sudah pulang, siswa diliburkan. Jadi untuk Bu Holly mungkin dan Bu Ita ya udah ada jam terbang mungkin kemarin ketika kita ngundang teman-teman TK Cilawu memberikan apa yang kita pahami. Nanti kita ulang lagi hari Senin di tingkat desa gitu. Jumlah guru PAUD yang ada di Desa Sukatani itu baik itu PAUD, RA dan Kober TK ada 49 gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi jam terbang buat ibu-ibu semuanya. Mangga pengen tuh untuk hari ini kita sama-sama menyimak kegiatan aksi nyata dari Bu Ita untuk topik apa Bu Ita? Mengapa kurikulum perlu berubah? Oke, mengapa kurikulum berubah hampir sama dengan yang kemarin Bu Holi, tapi kita akan kembali dikuatkan gitu ya konsep-konsep tentang kurikulum. Silakan Bu Ita untuk menyampaikan apa yang sudah dipelajari sama Bu Ita. Udah rekam terabna alus. Oh, mau bisa dihapus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mau diedit asli. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Hari ini kita bisa ketemu lagi. Semangat ibu. Semangat. Walaupun sudah mendaki gunung yang tinggi, tapi dibayar heula jadi semangat. Ya Alhamdulillah gitu. Semoga menjadi motivasi ayah honor. ya. Alhamdulillah, terima kasih atas Alhamdulillah atas kesempatannya hari ini. Itu saya akan memaparkan aksi nyata saya tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Ya. Nah, sebelum apa itu kurikulum, ibu-ibu mungkin untuk para bapak ibu guru ya sudah tak aneh lagi apa itu kurikulum. Karena mungkin ini adalah mainan kita tiap hari ya, mainan tiap ibu bapak tiap hari. Kurikulum. Nah, untuk merefresh lagi ingatan kita tentang kurikulum. Kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19 ya. Jadi mungkin udah tak aneh lagi lah untuk para bapak ibu tentang kurikulum ini. Nah, peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Nah, jadi kurikulum ini acuan kita ya untuk melaksanakan sebelum pembelajaran, setelah pembelajaran, selama kegiatan pembelajaran kita mengacunya kepada tujuan pada kurikulum. Nah, maka dari itu fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Nah, jadi kita sebagai guru dipandu oleh kurikulum gitu ya. Arah dan tujuan kita itu mau kemana, mau dibawa kemana pembelajaran kita itu ditentukan oleh kurikulum. Nah, pembelajaran kalau kita tidak, jadi kurikulum itu adalah panduan kita, arah gitu ya, arah kita mau dibawa kemana sih pembelajaran kita ini. Nah gitu, itu diaturnya oleh kurikulum. Nah, selanjutnya seperti apa sih kurikulum yang baik itu gitu ya. Yang pertama, sesuai dengan zamannya, mampu beradaptasi demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan murid ya, pasti ya. Nah, berarti kurikulum itu yaitu kurikulum yang baik itu harus sesuai dengan zamannya. Nah, kira-kira Bu Ai
dari lahir sampai sekarang zamannya tetap atau berubah? Berubah, Semakin canggih atau semakin menurun? semakin canggih. Semakin canggih. Nah, maka kurikulum pun harus sesuai dengan zamannya. Nah, itu baru dikatakan kurikulum yang baik. Kalau kurikulumnya tetap aja seperti itu zaman dulu SD Bu Ai seperti itu dan sekarang diterapkan seperti itu juga, nah itu bukan kurikulum yang baik. Itu ciri kurikulum yang baik. Yang kedua yaitu bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid. Nah, itu kita berarti si kurikulum itu harus berfokus kepada anak gitu ya, pada murid. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kurikulum harus berubah? Ya, kurikulum harus berubah. Karena apa? Karena zaman pun berubah. Karena tadi ciri kurikulum yang baik itu kan apa namanya, Bu Ai? Ciri kurikulum yang baik tadi teh harus mengikuti zaman. Ya otomatis dari Bu Ai lahir sampai sekarang kan zaman berubah. Nah, berarti otomatis kurikulum pun harus berubah. Nah, dari sini kita bisa menjawab ya. Terjawab sudah. Mengapa kurikulum harus berubah? Jawabannya Zaman berubah. karena zaman pun berubah. Nah, itu. Nah, selanjutnya, mengapa kurikulum harus berubah? Yang pertama, agar relevan dengan zaman ya. Zaman dulu Bu Ai masih kecil dan zaman sekarang berbeda gitu ya. Kita udah tahu, kita semua sudah tahu. Nah, lanjut. Nah, seperti apa perkembangan zaman sekarang? Kita lihat dalam kegiatan belajar anak ya. Dulu lihat clipping. Ibu masih ingat clipping? Nah, dulu clipping dicari dari apa? Lewat apa? Koran, Ibu. Coba bayangkan kalau sekarang pembelajaran anak-anak buat clipping dari koran. Kan nggak mungkin, koran aja susah. Nah, sekarang mah lebih banyak ke laptop ya, mencari. Dulu mah baca buku, banyaknya sekarang mah baca semuanya ada di laptop gitu ya. Nah, pembelajaran pun di sekolah sama. Mungkin dulu ketika SD, apakah Bu Sur sudah dikenalkan dengan laptop? Komputer? HP juga belum ada. Pengalaman Abdi gitu ya Telepon dulu. dia Masih gensan. ada, cuma komputernya nu jiga tipe Enggak, gini. kalau pengalaman Abi mah dulu mesin tik, Bu. Oh iya. Kalaman sendiri. Gitu mesin tik dulu Iya. waktu SMP bikin clipping, emut bikin clipping, cari di koran, majalah. Terus sih itu teh pakai ngetik. Aduh, biasa gaya. Serasa wah gimana itu pada zamannya itu gaya pakai ngetik. Kelas 2 beranjak kelas 3 berubah zamannya menjadi komputer. Nah, di situ pun hanya belajar membuka dan mematikan komputer saja gitu. Tapi sekarang lihat anak-anak SD saja, bahkan bukan SD sekarang mah masih balita pun gitunya sudah di tangan gitunya, teknologi itu sudah ada di tangan. Nah, selanjutnya dalam teknologi dulu komputer ya, sekarang laptop yang bisa dibawa kemana-mana, bahkan HP sekarang lebih canggih lagi ya. Kita bisa mengedit apapun itu di HP gitu ya. Dalam penyimpanan data dulu disket, nah sekarang mungkin ada Google Drive yang lebih simple gitu, nggak perlu dibawa kemana-mana tapi ada di mana-mana gitu ya. Nah, itu mungkin dalam teknologi. Nah, jadi yang pertama itu tadi mengapa kurikulum harus berubah agar relevan dengan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Bayangkan ya, zaman berubah, berarti kebutuhan belajar anak pun berubah. Yang dulunya cukup saja dikenalkan dengan mesin tik, tapi sekarang jika anak tidak dikenalkan dengan teknologi, apa yang akan terjadi? Tertinggal ya. Jadi si anak akan tertinggal. Nah, gitu. Dulu mah kita SD nggak perlu dikenalkan, belum perlu dikenalkan dengan teknologi seperti laptop atau apapun ketika SD. Tapi zaman sekarang dari SD sudah kita kenalkan itu teknologi kepada anak ya. Nah, itu jadi untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kalau kurikulum tidak memenuhi kebutuhan murid, ya mungkin akan tertinggal itu. Yang selanjutnya agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa yang akan datang. Ya, ini tujuan pendidikan memang ya. Nah, di sini ada tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Aja. Ki Haji tidak. Ki Hajar. Aja. Aduh, Enggak Muhammad Hatta lagi. maksud pendidikan di sini menurut Ki Hajar Dewantara, bukan Ki Haji. Ki Haji. Ki Haji Dian. Kiai Hajar Dewantara. Adalah pendidikan itu adalah menuntut kekuatan segala kodrat yang ada pada anak.
agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah itu menurut Kiai Hajar Dewantara. Maka demi menuntut kodrat murid pembelajaran termasuk kurikulum dalamnya harus terus menyesuaikan dengan zamannya. Nah itulah jawaban dari mengapa kurikulum harus dirubah ya. Nah, bagaimana mewujudkan kurikulum yang berpihak para murid itu ya, sesuai Ki Hajar Dewantara, bukan Ki Hajidian. Ki Hajidian atau tukang. Bagaimana caranya? Ya, seluruh komponen masyarakat seperti orang tua, sekolah dan masyarakat harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum. Karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Jadi ya semua berperan ya, orang tua, sekolah dan masyarakat berperan untuk kemajuan anak. Lalu apa yang harus guru lakukan dengan adanya perubahan kurikulum? Nah ini karena kurikulum berubah, otomatis akan ada efek kepada kita sebagai guru pendidik ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang satu ya terus belajar, mungkin ya meningkatkan kualitas kita. Zaman berubah, kita harus berubah, terbuka dengan perubahan zaman. Lalu jadi berusaha untuk ya mengikuti zaman gitu ya. Yang ketiga, kreatif dalam merancang pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Jangan paksakan kita sama dengan sekolah-sekolah yang di kota gitu ya. Apanya? Kurikulumnya, tapi kualitasnya mah bisa disamakan, tapi untuk pembelajarannya tidak. Nah, kesimpulannya, kurikulum harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman, serta mampu mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada anak, sesuai dengan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita selaku guru dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas mengajar, maka kewajiban kita adalah belajar dan terus belajar. Seperti pepatah mengatakan, jika mau mengajar, maka haruslah belajar. Nah, sekian mungkin dari saya. Hapunten. Berikan aplaus buat teman kita semuanya. Alhamdulillah. Makasih Bu Ita, kembali menguatkan akan kita agar mau belajar lagi biar tidak asik dengan dunia kita. Oke, komentarnya Bu Holi. Ambil wae pertama Bu Sur. 40 lah. Kan? Bu Suryati gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu harus apa? Harus sesuai zamannya. Jelas ya. Terus? Ini pengalaman sendiri. Bagaimana mau mengajarkan ke anak tentang teknologi? Kalau HP sih udah bisa ya, tapi itu misalnya ke laptop. Bagaimana mau mengajarkan ke anak, sedangkan si gurunya sendiri belum bisa sama laptop. Harus belajar. Jadi kamu kan terus belajar. Belajarnya dari mana? Oh, iya mah apa? Ada kode. Kata kemarin. Jadi saya harus komentar lagi. Terus? Kemarin kan pas ikut apa pelatihan. Sauna dana BOPT kan ada bios dia tapi Bios dan terus ada ya dua yang di dua sekolah yang di malahan mah setiap bakti mah dikasih merah karena itunya BOP-nya jadi untuk ke mana BOP teh mungkang guru hunkul hampir 53% buat guru. Nah itu dicap merah ya jantan selalu pamit ya sama ulah gitu. Apakah sekolah tersebut tidak butuh biaya? Apakah sekolah tersebut tidak butuh fasilitas? Kenapa hanya kunaon kanggo guru hunkul gitu anu dimasukkan teh masukkan senata eta teh sapetos kalau di sekolah enggak ada itu nya fasilitas itu penting itu kumatunya jadi kedah diutamikeun saurna teh saurna saha itu teh Budi saur Pak Budi teh laptopna sok masukkan laptop mah eta mah cenah pamili mah nya fasilitas mah eta mah di nomor satukan cenah kitu saur teh
Jadi ujung-ujungnya mau belajar laptop. oh, cuma laptopnya nggak ada. Laptopnya nggak ada. Oke. Laptop ayah yang kita dilarasan. Itu pertanyaan buat siapa itu? Salah singkat. Gini besar Kamu itu Kan cara solusinya gimana? solusinya. Oke. Solusinya gimana Bu It? Kira-kira Wah, ini lebih parah. Kalau saya sama laptop, udah punya HP, wah ini lebih parah HP gak ada. nah. Jadi solusinya adalah Solusinya. Gimana, Bu, ya? Caranya, Oh iya, kok Nyemot lah, senyumot. enggak, bisa aja saya menjawab. silent aja. Itu anu itu tasa. Jangan sebutkan nama. Ayat dulunya dan situnya bisa ngurus saya di Cirorek. Eta atau lebih kasar ya, nggak dapat benda 500.000. Saya nggak harulan. Sageum mah apa eta benarna 500.000 masa. Yang enggak kasihan benar. Latasnya yang dapat peneta tidak sesuai tidak sesuai oke dan sedikit tidak sesuai oke pintar-pintar dan sesuai. Ya kudu apal urang ieu mah nyampe 500.000. terus yang iya anu kita sering beli bacalah tiga biji harganya 3.000 aku beli 8.000. Jadi kita di pemilikan masa kuota sekedar jelas fasilitas tapi kamu masalah itu kita tidak jelas merahnya atas dia bagus dia bagus tanya dan nama kenapa sudah ibu semua ini sudah cuma hanya untuk guru sudah itu di lokasi dibahas sudah kita gratis atau jadi kerja orang memakan pasti sekolah jadi bahaya mau terguru hukum sambil dibahas makanan sih jadi jangan cuma mau mulai gratis kahiji unang anu sanes Ya. Siap. Lanjut, Bit. Gimana komentarnya? Ini seolah-olah nggak ada apa-apa, laptop nggak ada. Jadi solusinya bagaimana bagi guru yang mau belajar laptop? Kita belajar itu aja. Gimana, ada nggak kira-kira? Gimana, Bit? Kalau pengalaman abdi mah gitunya, pengalaman ini dulu saya belum punya laptop gitunya dulu. Pengalaman saya dari nol teh maksudnya kan nggak sama sekali kayak sekarang sekolah SMA ya, belajar dulu dari SMA. Saya belajar dari nol di sini gitunya, komputer pertama pas lomba apa itu teh grupnya lombanya harus bikin Mez pintar. Nah itu ketika itu pertama kali bikin PowerPoint, pertama kali ngulik kutak-kutak duka dugi kah ayeuna gitunya itu alhamdulillah. Kesatunya pinjem itu mah saya mah pengalaman mah ya pinjem gitu. Yang kedua ya mungkin mencari dari YouTube gimana caranya gitunya. Mungkin tapi nomor satu namanya ini mah luar dari yang ini ya. Menurut Abi mah kan busur teh apa namanya seakan-akan ingin fasilitas gitunya. Nah cik Abdi mah dari pengemudi di sekolah itu gurunya, ujung tombaknya itu guru. Maka utamakan guru dulu, utamakan apanya, kualitasnya guru. Bagaimana sekarang misalnya fasilitas bangunan bagus, permainan bagus, AP bagus, kualitas gurunya nol misalnya gitu ya. Karena apa? Karena kurangnya menunjang gitunya. Nol. Kita utamakan dulu guru, kualitas guru, fasilitas guru gitunya. Jadi soalnya ujung tombaknya guru gitu, memberikan pembelajaran gitu, untuk abdi gitu. Jadi
ada masalah keuangan nukaran itu ada emang nggak tahu gimana gitu ya, cuman ini ya gitu, cuman dalam satu sekolah gitu ya, ini membicarakan sekolah itu ujung tombaknya guru. Jadi kualitas guru itu harus diutamakan gitu. Misalnya ada guru yang belum nih, masih kurang, bagaimana caranya kerjasamanya, misalnya yang sudah punya ilmunya berbagi dengan yang belum. Nah yang belum bisa juga mungkin terbuka gitu, dengan ketidakbisaannya itu terbuka gitu, tidak menutup gitu. Loba tataros gitu kan, kadang abi kadang terus di nu ditarosna oge kudu kasih respon lah gitu. Jadi kadang gini, kadang urangna ya semangat tapi yang ngasih responnya nggak ngasih respon gitunya. Jadi kan itu teh nggak murunkan deui gitu, nggak drop males gitu. Jadi ya itu mah kerjasama antar guru yang udah bisa mungkin gitu, itu banyak saling mendukung nah gitu. Nah mungkin mudah-mudahan kedepannya ada apa namanya teh biaya atau apa gitu ya, bantuan atau apapun, untuk itu kita utamakan itu dulu untuk meningkatkan kualitas seorang guru gitu. Guru itu kurangnya iya misalnya oh harus apa nih, harus ini nih, oh kendalanya apa nih, nah gitu, cari kendalanya harus kieu berarti ya. Itu mah mungkin yang kerjasama aja lah gitu. Oke, ada lain memberikan jawaban Bu Ali gimana? Pertanyaan Bu Suryati, bagaimana trik dan triks guru yang ingin belajar IT tapi fasilitasnya nggak ada? Anggap misalkan di sekolah itu nggak ada fasilitas, nggak ada bantuan, gimana nih? Apakah nggak mungkin si guru itu nggak belajar gitu? Seandainya Bu Suryati ingin banget nih belajar IT tapi fasilitasnya nggak ada gitu. Apa sih yang harus dimunculkan di Bu Suryati? Iya mah sesuai kondisi orang loh gitu. Oke. Di orang kan di kita kan ada fasilitas laptop 2 yang bisa dipakai gitu. 3 sama Chromebook ya. Aya 5 gitu. Aya 5. 5-nya kan anu 2 kan nggak bisa dipakai. Kan anu hiji kemarin juga pengalaman kemarin kan dipakai ngisi rapot jadi ngedrop bukan ngedrop ngeblank gitu. Nah anu kahiji kan jadi kumahanya nggak kuat gitu, jadi nggak ada aplikasi Word sama nggak bisa ngetik gitu kan, jadi harus diperbaiki. Jadi anu kuat mah 2 gitu kan, sementara eta oge mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan tah ari anu menurut abi mah kan itu teh sami wae fasilitas sekolah gitu kan. Ayeuna misalkan kan meskipun si laptop teh dipakai ku abi sama pak guru gitu kan, tapi kan lamun misalkan ada keinginan kitanya mau belajar mah kenapa sih nggak bilang, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, nggak bilang Bu tamut misalkan pak guru bade namut laptop abi hoyong belajar misalkan gitu. Ima sesuai bio di sekolah orang begitunya. Da emang kenyataan anak aya gitu kan, orang mah misalkan ayeuna misalkan bade lamun laptop jadi pasangka-sangka abi ngantosan misalkan ngantosan busur hoyong namut da abi misalkan dek ngeun bade ngasor-ngasor busur ai busurna misalkan sieun teu sieun teu siap belajar laptopna gitu kan. Jadi jadi harus ada kesadaran masing-masing gitu kan, meskipun laptop misalkan dibawa ku abi tapi misalkan lamun bade belajar mah nya sok gitu kan, eta milik bersama gitu. Jadi tong ragu-ragu lah gitu lamun misalkan hoyong belajar, da eta bukan milik pribadi kan, itu juga milik sekolah gitu. Iya, makasih. Bu Ai ada komentarnya? Komentarnya ya abi mah harus mengajar harus belajar TW. Kan jika mau mengajar kan saya mau ngajar nih ya. Nah seperti kan kemarin itu kan PMM kan belajar gitu. Lumayan ngertiin. Tapi harus abi mah jadi langkah awal cek abi mah langkah awal untuk misalkan kan di sini yang misalkan IT itu teh kan busur sama Bu Ai kan yang prioritas utama gitu kan. Tah lebih baik cek abi mah langkah awal dalam mengerjakan PMM lebih baik dengan laptop. Lamun misalkan anu AA teh dianggo, anu abi teh dianggo yang lebih misalkan abi kajian dina HP dan udah biasa gitu kan, kajian Bu Ai sama busur dina laptop biar terbiasa gitu. Siap. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat semuanya. Makasih Bu Suryati ya pertanyaannya. Teu sawios.
begini Bu. Bapak kepala teh mikir. Jadi begini, Kayak bahasa mikir sabara. udah mikir. Saya mikir udah banyak sampai tumbuh uban. Saya deh emang kurang mikir. Udah banyak. Oke. Mikiran deh Macam aku tadi seriati di jalan teh senang yang gaduh mobil ya teh. Amin. Pas di piknik mah. Oke. Jadi Amin. jadi begini Bunya. Jadi masalah di lapangan terkait masalah penggunaan dana BOP-nya itu kan ranah wilayah sekolah yang lain. Alhamdulillah kita nggak masuk. Dan untuk persyaratan IT-nya pengalaman ABOG kemarin menganggarkan laptop yang agak mahal. Ini kan hampir 7 jutaan, 8 juta kan gitu. Pernah beli 2 laptop yang dari BOP itu kita udah beli laptop 4 dengan yang ini. Jadi itu yang kelas 4 juta, 5 juta. Pengalaman kemarin yang dipakai sama Bu Holi itu harganya 7,5 juta. Yang sekarang yang dipakai sama saya itu 8 juta. Alhamdulillah. Makanya ketika nanti kita akan dapat bantuan lagi kan kita ngisi PBD tuh. PBD itu sebagai perencanaan buat apa. Terus kemarin kita diskusi dari BOP biasanya ibu dapat sekian kita tambahkan yang kita rutinkan tiap bulan. Saya juga sebagai kepala sekolah memikirkan gitu. Nah, ke depan ya ibu juga saling memikirkan gitu. Jadi ketika kepala sekolah sudah memikirkan kebijakan ini, ibu juga harus memikirkan apa yang harus ibu lakukan gitu. Dan kebijakan kita misalkan tepat waktu, kan itu bukan untuk sekolah. Kalau kita sadari benar-benar gitu. Ketika kita datang tepat waktu, pulang tepat waktu, sebetulnya bukan untuk sekolah, tapi buat diri kita. Karena kita bisa merasakan saat kita datang tepat waktu, hati lebih tenang. Ibu tidak merasa ada sifat malu, tidak ada sungkan, kan gitu kan. Itu udah kelebihan buat kita semuanya. Makanya sekarang aksi nyata nih Bu Ita nih. Tadi cerita malamnya begadang bikin orderan. Kan kalau tidak didasari bukan untuk sekolah misalkan ya Bu Ita tidak akan all out seperti tadi gitu. Karena memang mari kita silih mengasah. Dan komentar Bu Ita dan Bu Holi tepat sekali. Aya nama aya 2 fasilitas, 1 Chromebook. Chromebook itu bantuan gratis, 3. Cuma emang agak ribet sih kalau Chromebook itu harus terkoneksi dengan internet. Jadi sekarang sedang dipinjam dulu sama Bu Eda, kita masih bisa belajar. Jadi alat fasilitas yang masih fresh, kita punya 2 laptop sama 1 Chromebook. Rencana sih kalau Bu Eda sudah beres, kita belajar PMM itu dari Chromebook. Tapi itu harus ada sinyal. Bu Ai pernah bawa laptop yang jadul tapi keyboardnya termasalah kan gitu. Jadi inti nama gitunya. Makanya nanti dari PMM ini, makanya aksi nyata Bu Ai dan Bu Suryati coba kalau memang sudah beres aksi nyata, waktu PMM kalau saya pikir sih ibu jangan ngehajar lagi yang materi yang lain. Ini laptop ada 2, bikin PPT di laptop Bu Holi dan di laptop Bu Suryati. Bu Nuabi. Jadi dentan Salasa dan Kamis kan ya. Yang lain misalkan bolehlah misalkan belajar dari HP dulu. Tak untuk Bu Suryati dan Bu Ai, saran Abi mah nanti buat hari Selasa pakai laptop bikin PowerPoint-nya. Ngeditnya, ngetiknya insya Allah bisa karena terbiasa. Betul kata Bu Holinya, aya sarbu eta aya kahayang heula we inti nama. Jadi di sini ada yang sudah bisa, Abdi nyataram-taram udah lumayan. Bu Holi di sini ada, Bu Ita juga tadi menceritakan pengalamannya awalnya ke laptop itu saat ngajar di sini, saat ada lomba tingkat kabupaten kan, bikin presentasi dan sebagainya. Alhamdulillah jadi pengalamannya. Mudah-mudahan Bu Suryati di sini datang ke Asirat belum tahu laptop, sekarang sudah tahu, udah sok ningali gitu. Tapi tidak hanya sebatas tahu melihat. Tapi bisa mengoperasionalkan. Bu Ai juga masalah HP-nya kemarin ada semacam pinjam dulu dari dana sekolah, tapi mungkin ada faktor lain ya, saya juga nggak bisa memaksa, ya solusinya kan ada. Tapi Abdi ka Bu Ai ya tidak henti-hentinya sebagai kepala sekolah, karena memang tadi sudah dijelaskan ya zaman berubah, mari kita juga merubah diri kita. Seperti itu. Oke, terima kasih tanggapannya.
Selanjutnya komentar dari Bu Ai gimana terhadap paparan atau diskusi kita hari ini? Kan udah bareng-bareng Pak Guru. Gimana komentarnya dari paparan Bu Ita gimana? Bagus sih. Kan materinya sama tuh dengan Bu Holly, ada. Jadi benar-benar harus berubah. Berubahnya bukan ini diri abdinya lira gitu ya Pak Guru. Istilahnya ya abdi mah zaman belum kumanya belum ikuti zaman lah. Upamiku iya mah gitu. Kan sekarang mah zamannya udah HP lah, udah laptop lah gitu. Masih kade ya HP juga kan tadi Bu Suryati nya apalagi abi gitu. Makanya abi mah paling leres-leres gitu, haruslah belajar teh. Oke. Harus banyak bertanya istilahnya abi mah gitu. Harus banyak bertanya. Oke, makasih. Dari Bu Holly gimana tanggapannya, umpan balik dari apa yang telah dilakukan oleh Bu Ita? Dari paparannya bagus, mudah dimengerti. Cuman ini mah kebanyakan gitu kan. Guru itu mau berubah gitu kan. Cuman bukan masalah fasilitas misal ada gitu kan. Dia itu bukannya kumaha ya, tapi misalkan kadang diri abinya lira gitu kan, untuk kan tadi kan guru itu harus kreatif gitu kan, sedangkan misalkan otak kita itu terbatas gitu, misalkan ya lemot gitu kan, apalagi boleh merasa lemot, boleh merasa lemot, nggak merasa kalau memori penuh mah gitu kan, ibu-ibu teh gitu kan, ibu tanana jeung rumah tangga gitu kan, nah gitu resiko aja gitu, apalagi lamun penuh gitu kan, jadi kurang teh, jadi gimana nya, banyak omong, banyak keinginan gitu kan, tapi teka laksana gitu kan. Nah, cara mengatasi seperti itu teh kumaha gitu. Hoyong banyak kemauan gitu kan, pingin ini, pingin itu, pingin ini gitu kan. Tapi tidak terlaksana, maksudnya tidak tersana dari diri orangnya lira gitu kan. Tidak terlaksana teh kan banyak faktornya, apakah dari malas, apakah dari keadaan misalkan, atau misalkan dari waktu, terus misalkan apakah emang sifat kita hanya bisa omdo tanpa bisa praktek gitu, nah gitu. Nah, cara mengatasi hal seperti itu teh kumaha gitu. Oke, ini mah pertanyaan yang mewakili ya, artinya kita semuanya. Oke, gimana Bu It? Ini saya juga emang merasakan gitu ya, ketika kita banyak ide tapi tidak jadi realisasi gitu. Kira-kira menurut Bu Ita gimana nih kita diskusi? Ya, memang itulah problem kita berdua sama. Ya, itu masalah kita memang pasti ya, setiap manusia. Banyak cita-cita yang melambung tapi tapi mungkin diri sendiri belum bisa ya gitu ya. Mungkin yang satu mana yang harus diprioritaskan, pilih gitu. Misalnya nih, banyak kita pingin yang kieu, pilih satu dulu yang mana yang mau kita kerjakan. Misalnya, seperti Bu Sur, abi teh yang diajar laptop, fokus dengan belajar laptop gitunya. Nah, terus kan kendalanya apa? Cari kendalanya, wah nggak ada fasilitas. Oh, ada fasilitas 2, pinjem. Ada solusi. Nah, gitu, itu udah ada. Terus solusi yang kedua, data tiasa bertanya mungkin gitu. Jadi mungkin nomor satunya prioritaskan mana dulu yang mau kita garap gitu. Kalau banyak keinginan teh gitunya, satu aja yang difokuskan gitu. Yang kedua mungkin masakeun mahaula bismillah lakukeun apa nama gitu. Sur beresan hayu seperti gitunya abi sendiri gitunya di rumah kianya di mana dulu gitunya, kelas belum masih acak-acakan, iya can beres, iya administrasi belum beres, PMM belum beres, tugas belum beres kan gitu. Hari ini teh naon udah prioritaskan dulu yang mana nih yang harus dikerjakan, tugas kuliah baik fokus. Jadi namun yang dirasakan itu hoyong iya dikerjakan iya sedikit sancret
akhirnya ya teberes Terbengkalai gitu. semuanya. Terbengkalai itu mah pengalaman abdi gitu di rumah kayak gitu di sini Siap. gitu pengalaman seperti itu. Ada lagi nih tips bagi kita yang banyak ide di kepala, ide itu bisa untuk di kelas, di rumah, tapi waktu berlalu kok kita jalan di tempat gitu kan, pertanyaan Bu Holi kan gitu ya. Gimana Bu Ai, ada trik untuk ngatasin itu? Ari abi sihnya Hmm. diri abi gitu misalkan nana dina suatu pekerjaan lah Oke. itu tapi tina pekerjaan misalkan ayeuna teh ibaratnya si pekerjaan teh mencuci dengan mencuci piring ya. Da misalkan nana ameh teu ka ieu ieu fokus ka nu hiji gitu ari abi mah Terus cuci wadah heula we ame ieu kitu saberes kan misalnya teh tah baru kesini udah itu kan misalnya teh naon deui ieu misalkan teh anu tah eta ari abi mah misalkan garap satu misalkan seperti kan ayeuna nganggar PMM hayang terasa heula eta gitu. Iya. Sampai abi dapat sampai mengerti gitu. Siap. Ari abi mah gitu. Busur, keluar dari zona kayak gitu gimana? Tidur, makan, jalan-jalan. Abi teh sampai kayak buka itunya, buka nyata kan jalan. Oh jalan. Oh, jalan. Terus kan kendala nabi waktu kan sekolah paling istirahat sekedap kan langsung murang kalinya les. Sada les ngarang terus iya kata mi ayeuna iya jalan pas abi makan sadirinten tengah ladangan kuray teh jangan abi nu bagian ieu nana ngawaswan wadah nana maksudna waktuna kieu we usul seperti kan abi kan nya ayeuna da di bumi mah abi ge paguru ngangkat nanya gitu seperti kan saur paguru misalnya waing kemah canak laptop belajar di rumah misalkan PMM jujur nggak bisa waktu abi mah lamun misalkan di sekolah harus begini nyari sekolah we gitu di rumah mah di rumah we gitu jadi pekerjaan sekolah nggak bisa dibawa ke rumah gitu abi mah gitu soalnya waktu di rumah ya gitu teh ya untuk misalkan ada pekerjaan naon we gitu jadi buyar we gitu. Siap. Jadi Bu Surati gimana tadi icalan ayeuna? Oh jadi icalan naon? Segala ya. Aing paguru teman rasa eta teh suruh sok teh bade naon? Bade ieu eta seblak moal sama ka abi pesen. Oh, gratis. Kayak gimana Bu Sur pengalamannya? Oh, jangan gitu kan abi mah nya di bumi teh disebat aya wakos nya da emangnya gitu. Ya ina sekolah ina langsung ngejakeun pirakunya da istirahat lah. Terus kuping adan da murang kali terus kumaha we di dieu nya. Jadi asa kerurusu urang teh nya. Ketika maghrib gitu paling maghrib dugi ka isa kan sakedapnya tah di isa be geger. Sudah nanti isa kamar. Ya. Bagian ngawasuhan wadah segala. Ya, pertanyaan Bu Holi emang mewakili semuanya. Saya juga pernah mengalami itu dan emang kayaknya masalah kita sama, berkutat di pemikiran yang banyak. Terkadang kita nggak melakukan apa-apa gitu. Bingung bade mana heula kan. Ya mungkin ari seorang embotan abdi mah nya selain jawaban dari Ibu semuanya ini masalah semuanya. Presiden pun waktunya sebetulnya kalau masalah waktu setiap orang waktunya jatahnya sama. Presiden yang ngurus satu negara 24 jam, orang yang ngurus satu sekolah juga 24 jam. Nah, mungkin yang kita harus lakukan selain dari jawaban Bu Ita, prioritas, terus fokus kepada pekerjaan yang penting. Terus istilahnya banyak aktivitas, kata Bu Suryatinya. Sore abdi mah panginten naonnya lamun tiasa mah istilahna teh naonnya syukuri ayeuna pertanyaan Bu Holi ini yang mewakili. Lamun tos aya bertanya kieu kan mau berubah gitu nya. Kan ayeuna mah jarang jalmi anu nyadar bahwa anjeunna teh males gitu kan. Banyak waktu yang dibuang percuma kan gitu. Tah mungkin ari saur emotan abdi mah tambihanana panginten lakukan yang bisa dilakukan aja dulu selain prioritas gitu. Jadi apa yang kita harapkan teh ulah diengke-engke gitu. Ayeuna urang tiasa ayeuna sok kerjakeun. Terkadang urang mah mun bade ngalakukeun teh lamun tos apal misalkan ibu bade ngadamel combro gitu nya misalkan tah dina pikiran mah urang teh kudu apal erek nyeun combro teh ti mimitina dudu kanaonna gitu sehingga urang ngantosan urang bisa ngadamel combro. Sore emutan abdi mah nya ketika ibu mau bikin combro taunya baru ngupas ya kupas aja dulu gitu. Da angkena panginten akan diarahkan langkah berikutnya. Cuma ketika ibu mau ke A
bisanya melangkah satu langkah dulu aja. Misalkan Ena Bu Holi mau kreatif di kelas nih, ada ide, ada ini. Idenya misalkan bikin ini, melangkah aja dulu apa yang bisa dilakukan. Terus eksekusi ke barudak gitu. Walaupun produk kita belum sempurna, eksekusi weh gitu. Ulah sampai misalkan ketika mau APE, ngantosan saya baru ke barudakeun. Ya mungkin itu mah pengalamannya. Tah mudah-mudahan ayeuna nya makana abdi oge ka ibu-ibu sadayana waktuna di sekolah mah sakola weh. Fokus orang bereskeun gitu. Da orang di rumah punya urusan masing-masing kan gitu. Sehingga misalkan waktu di sekolah produktif, waktu di rumah produktif. Seperti gitu penginten Bu Holinya. Mudah-mudahan Nyai mah jadi inspirasi buat kita sadayananya. Makasih, tepuk tangan buat Bu Holi. Oke, alhamdulillah nggak terasa itu tos 40 menit durasinya di sini. Semuanya sudah berkomentar. Ya mungkin umpan balik dari saya mungkin alhamdulillah paparan dari Bu Ita menambah walaupun materinya sama ya dengan aksi nyatanya Bu Holi. Tapi apa yang disampaikan Bu Ita memperjelas lagi, tidak mengulang apa yang disampaikan oleh Bu Holi, dan ini indikasi bahwa guru-guru Asirot punya pemikiran dari perspektif arah yang berbeda-beda. Mudah-mudahan nanti untuk aksi nyata materi ini dari Bu Ai dan Bu Suryati, mudah-mudahan kita bisa dikuatkan. Cuma mungkin Bu Ai sama Bu Suryati belum belajar modul Merdeka Mengajar ya, Ki Hajar Dewantara. Jadi kita refresh dulu aksi nyata Bu Suryati sama Bu Ai itu adalah PAUD transisi. PAUD transisi untuk jenis kegiatannya bisa diganti dengan yang kami pernah bikin. Misalkan hari Selasanya diganti dengan kegiatan yang menurut Ibu menarik ala Ibu. Kalau memang Ibu nggak bisa mengganti semua kegiatan, ganti satu hari kegiatannya dengan apa gitu. Jadi tugas untuk PAUD transisi yang pertama adalah merancang strategi penerimaan siswa baru. Hari pertama mau ngapain, hari kedua mau ngapain, hari ketiga mau ngapain, contohnya sudah ada. Kalau bisa nanti ini refresh buat ada gambaran nanti untuk tahun ajaran 2004 nanti gitu. Terima kasih mungkin teman-teman atas waktu dan perhatiannya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.